Puji Tuhan, salam Bapak Ibu Saudara kasih, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat tahun baru Imlek bagi kita, bagi yang merayakannya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita mulai ibadah ini dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu atas setiap kami pada hari ini Tuhan. Kami pada hari ini mengucap syukur, menaikkan Tuhan korban syukur kami, pujian kami, doa kami di hadapan-Mu. Bila Tuhan Yesusku di awal bulan ini Tuhan, kami menaikkan doa kami di hadapan-Mu. Berkatilah ya Tuhan dan urapilah ibadah kami ini. Bila hadirat-Mu memenuhi tempat ini ya Tuhan, memenuhi hati kami, memenuhi rumah umat-Mu masing-masing yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Berkat-Mu atas setiap kami, hadirat-Mu memenuhi kami semuanya. Kami merasakan kasih dan kebaikan-Mu, merasakan jamahan-Mu. Berkatilah setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Pujian penyembahan Tuhan urapi. Yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan urapi. Tuhan urapi kami semuanya Tuhan. Kami percaya berkat-Mu akan Kau limpahkan atas setiap kami pada hari ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Engkau Roh Kudus yang mengurapi dan menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan, pada saat pagi hari ini kami umat-Mu datang di hadapan-Mu, membawa korban syukur dan terima kasih kami, membawa korban pujian, penyembahan kami hanya bagi Engkau ya Tuhan. Biar kiranya hati-Mu disenangkan buat puji-pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu pada saat ini. Kami rindu lebih lagi untuk dekat kepada-Mu, menikmati bait kudus-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan. Lawat setiap kami, umat-Mu yang datang berdoa pada saat pagi hari ini. Haleluya. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu.
sanjung tinggi, namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Engkau Yesus, hanya Kau di hatiku. Mari bersama-sama angkat pujian ini, katakan selain Kau tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi, namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi, namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari bersama-sama angkat suaramu, katakan ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi, namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hati. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi, namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Katakan hanya Kau Tuhan, hanya Kau satu di hatiku. Kami sembah Kau Yesus.
dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi. Bawa kami Tuhan untuk mendekat kepada-Mu. Selain Kau tiada yang lain yang kami ingini di bumi. Sekalipun daging kami dan hati kami habis menyap ya Tuhan, Engkau tetap Allah yang menjadi gunung batu kami. Engkau tetap Tuhan yang menjadi bagian kami. Walau 1000 rebah di sisi kiri kami, 10.000 rebah di sebelah kanan kami, itu tidak akan menimpa kami. Kami tidak akan takut, kami tidak akan goyah, sebab Allah bersama dengan kami. Sebab Engkau Tuhan yang berserta kami. Kami yakin akan janji-Mu, kami yakin kepada firman-Mu yang ajaib, tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang setia ya Tuhan. Oh, bagi Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang bertahta, yang berkuasa, yang berdaulat sampai selama-lamanya. Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Oh, Rabaya Sandara Lamaya Laralamo, Hidara Lalawakata Lalawaya Lalawaya Se, Hidara Lalawaya Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat ya Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Mari bersama-sama katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Amin. Berdaulatlah ya Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulatlah ya Tuhan, berdaulat atas
bentangkan tenda kediaman-Mu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan pokok patok. Katakan sekali lagi saudaraku, lapangkanlah tempat kemah-Mu, bentangkan tenda kediaman-Mu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan pokok patok-Mu. Katakan sebab Engkau kan mengembang, ke kanan ke kiri, keturunan-Mu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah diri. Katakan sebab Engkau kan mengembang, ke kanan ke kiri, keturunan-Mu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Katakan siapkanlah dirimu. Siapkanlah dirimu. Siapkanlah dirimu. Haleluya, haleluya. Aku percaya firman-Mu Tuhan, aku percaya janji-Mu bahwa Engkau akan memberkati kami, yang mengatakan kami akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Kami akan mengalami kemajuan demi kemajuan. Kami akan semakin naik dan bukan semakin turun. Itu janji-Mu. Aku percaya janji-Mu nyata, janji-Mu digenapi atas hidup kami. Sehingga hari ini kami akan melihat progres demi progres Tuhan akan kerjakan dalam hidup kami. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku. Firman Tuhan pada hari ini saya akan sampaikan dengan tema forward. Saudaraku yang kasih, artinya adalah kemajuan. Sesuai dengan tema kita dalam bulan ini, dari 1 Timotius 4 ayat 15, firman Tuhan berkata, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ya, Paulus menasihati kepada Timotius yang masih muda supaya dia boleh mengalami kemajuan yang nyata dalam hidupnya. Kenapa saudaraku yang kasih? Ketika kemajuan itu nyata dalam hidup kita, saudaraku yang kasih, itu artinya kita memuliakan Tuhan yang kita sembah. Orang akan melihat Tuhan dalam diri kita. Orang akan mengatakan, oh begitu orang ikut Tuhan. Orang akan berkata, begitu rupanya kalau kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Hidupnya diberkati, hidupnya diubahkan. Sehingga saudaraku yang kasih, Paulus katakan, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ya, saudaraku yang kasih, janji Tuhan bagi kita mengatakan bahwa setiap orang yang melakukan firman Tuhan akan semakin naik dan bukan semakin turun. Dan saudaraku yang kasih, Yesus juga berkata kepada murid-muridnya bahwasanya murid-muridnya akan melakukan apa yang Yesus lakukan, bahkan lebih besar dari itu. Artinya saudaraku yang kasih, dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, saudaraku yang kasih, Allah kita konsisten ingin kita boleh mengalami kemajuan demi kemajuan dalam hidup kita. Allah kita konsisten saudaraku yang kasih merencanakan satu kehidupan yang lebih baik, yang akan semakin naik. Itu janji Tuhan. Sehingga saudaraku yang kasih, pada hari ini kita harus percaya bahwa rencana Tuhan, rancangan Tuhan atas hidupku, atas hidupmu, atas hidup kita semua adalah kemajuan. Tuhan akan bawa kita semakin naik dan bukan semakin turun. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih, percayalah kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Supaya dia bekerja dengan maksimal untuk memberkati engkau. Supaya dia bekerja dengan maksimal untuk mengangkat engkau semakin naik dan bukan semakin turun, saudaraku yang kasih. Sesuai dengan ayat firman Tuhan yang kita menjadi ayat emas kita dalam bulan ini. Saudaraku yang kasih, apa yang
perlu ketika kita mengalami kemajuan dalam kehidupan kita, saudaraku yang kasih. Untuk mengalami kemajuan, kita perlu membangun paradigma yang baru dalam hidup kita. Ya, kenapa? Karena paradigma yang baru itulah yang akan membawa kita untuk boleh mengalami hal-hal yang baru. Kenapa? Karena paradigma lebih dari sekedar cara pandang. Tetapi paradigma lebih tepat disebut sebagai pola pikir atau model yang menjadi way of life dalam satu komunitas. Artinya saudaraku yang kasih, ketika kita memiliki paradigma itu akan menuntun kita, membimbing kita, menuntun kita untuk ke arah yang benar, arah yang baik, sesuai dengan paradigma yang kita pegang. Sehingga saudaraku yang kasih, kita akan mengalami kemajuan demi kemajuan dalam hidup kita. Jadi paradigma akan menjadi falsafah kehidupan dalam satu komunitas, sehingga mereka akan bergerak, berpikir, bekerja dan berusaha menurut falsafah hidup atau paradigma yang mereka miliki. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih, paradigma baru yang menjadi tema besar kita di sepanjang tahun ini, saudaraku yang kasih. Kiranya bisa membawa kita mengalami satu kemajuan kepada kemajuan yang lain. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih, mari kita temukan paradigma yang baru. Apa yang terjadi saudaraku yang kasih kalau kita mengalami paradigma yang baru, saudaraku yang kasih? Maka kita akan semakin naik dan bukan semakin turun. Ya, dalam Yesaya 54 ayat 1, firman Tuhan berkata, bersorak-soraklah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Kata mandul di sini saudaraku yang kasih berbicara tentang paradigma kegagalan. Hopeless, saudaraku yang kasih, putus asa. Sudah coba berkali-kali tapi tidak pernah berhasil. Usaha ini dicoba gagal, usaha ini dicoba gagal. Pelayanan ini dicoba gagal, pelayanan yang sana gagal, saudaraku yang kasih. Semuanya sepertinya pintu tertutup untuk kita. Sepertinya tidak ada jalan. Sama seperti orang yang mandul, saudaraku yang kasih. Tetapi dalam Yesaya pasal 54 ayat 1 bagian B berkata, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Ini adalah paradigma yang baru, yang mengatakan yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak. Saudaraku yang kasih, ini di luar dari nalar manusia. Ini saudaraku yang kasih di luar dari kebiasaan yang terjadi. Tetapi Tuhan katakan itu akan terjadi. Saudaraku yang kasih, apa yang terjadi di gereja kita saat ini? Ketika Tuhan membawa kita ke GBI Podomoro, artinya adalah Tuhan sedang membawa kita naik satu level lagi lebih tinggi, saudaraku yang kasih. Forward, saudaraku yang kasih. Kemajuan yang kita alami. Kita melihat kita mulai dari parkir Palladium, saudaraku yang kasih. Tuhan bawa naik satu level lagi ke Tiara Convention Center. Dan kemudian sekarang Tuhan bawa kita ke GBI Podomoro. Artinya ini saudaraku yang kasih, kita Tuhan sedang bawa mengalami kemajuan dan kemajuan lagi, saudaraku yang kasih. Dan ketika Tuhan membawa kita kepada satu kemajuan, kita perlu memiliki satu paradigma yang baru lagi. Ya, untuk kita boleh lebih maksimal lagi mengalami kemajuan yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih, paradigma yang baru perlu. Kenapa saudaraku yang kasih? Paradigma baru butuh, saudaraku yang kasih, dibutuhkan untuk bisa membangun gereja dengan dana yang sangat besar, 18 miliar. Ini butuh paradigma yang baru, saudaraku yang kasih. Kenapa? Karena banyak orang berkata, ngapain bangun gereja dengan dana yang begitu besar? Sama seperti Yudas yang berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Banyak orang berkata, saudara yang kasih, kenapa kita harus bangun gereja yang besar dengan dana yang besar? Ini situasi sulit, pandemi, krisis ekonomi. Lebih baik uang kita pakai untuk membantu jemaat, membantu orang miskin. Atau kita bangun gereja yang kecil-kecil, kita bisa bangun banyak gereja. Saudara yang ngasih, paradigma baru ya perlu. Kenapa? Karena kita melihat ini adalah kegerakan Tuhan.
Ini bukan pekerjaan manusia. Saya percaya ketika gembala kita mengambil visi ini adalah visi yang datangnya dari Tuhan. Artinya Tuhan yang sedang membawa kita naik ke level yang lebih tinggi. Dan saudaraku yang kasih, kita perlu paradigma yang baru. Melihat ini adalah pekerjaan Tuhan. Ini adalah kegerakan Tuhan di gereja kita. Sama seperti Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dan sampai dimanapun mereka sampai di sana ada Tuhan yang menolong. Tuhan yang memberikan jalan keluar. Tuhan yang mencukupkan segala keperluan mereka. Oleh sebab itu kita perlu mengerti, ketika kita masuk dalam satu pelayanan yang besar, kita perlu membangun paradigma yang baru. Ada yang mengatakan, saudaraku yang kasih, kenapa kita harus membangun dengan dana yang besar? Ini kan krisis. Ya, ini kan masalah ekonomi lagi berat-beratnya. Tetapi saudaraku yang kasih, itu juga terjadi pada zaman ketika bangsa Israel pulang membangun bait Allah. Dalam Hagai pasal 1 ayat 2 firman Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Kenapa bangsa Israel berkata belum tiba waktunya membangun bait Allah? Karena bagi mereka, saudara yang kasih, menurut paradigma yang mereka miliki, membangun bait Allah itu sama seperti Salomo ketika membangun bait Allah pada waktu jaya. Pada waktu semuanya tenang, pada waktu semuanya baik, pada waktu mereka ada dalam kelimpahan, baru kita bangun rumah Tuhan. Ini paradigma yang lama, saudaraku yang kasih. Tetapi bagi Tuhan, saudaraku yang kasih, ini hal yang baru. Dalam Hagai pasal 2 ayat 18 sampai 19 berkata, perhatikanlah mulai dari hari ini. Dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24, bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah, apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai dari hari ini, aku akan memberi berkat. Kita harus memiliki paradigma yang baru, saudaraku yang kasih. Situasi yang sulit, ekonomi yang sulit pada hari ini tidak menjadi alasan untuk kita tidak terlibat dalam pembangunan rumah Tuhan. Kenapa saudaraku yang kasih? Karena justru ketika kita terlibat dalam pembangunan bait Allah atau rise and build yang sedang dicanangkan di gereja kita, ini adalah titik poin di mana Tuhan akan membalikan keadaan, kesulitan, kekurangan menjadi kelimpahan. Sehingga dikatakan saudaraku yang kasih, mulai hari ini aku akan memberi berkat. Firman Tuhan mengatakan, apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Artinya apakah engkau masih gagal? Apakah engkau sudah mengalami produktivitas yang baik hari ini? Ketika kita ada terlibat dalam rise and build, saudaraku yang kasih, pembangunan rumah Tuhan, saya percaya Tuhan akan balikkan keadaan. Kesulitanmu Tuhan akan ubahkan menjadi sukacita. Jalan-jalan yang tertutup Tuhan akan bukakan. Sehingga ketika kita terlibat, saudaraku yang kasih, kita akan melihat kemajuan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, mulai hari ini aku akan memberi berkat. Yang mandul, gagal dan bangkrut, kalau engkau terlibat dalam rise and build, hari ini menjadi turning point bagimu, menjadi berhasil dan beruntung. Yang mandul Tuhan akan berikan keturunan. Yang gagal, saudaraku yang kasih, Tuhan akan bukakan jalan menjadi berhasil dan beruntung. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih, untuk menangkap visi gereja kita, kita perlu memiliki yang namanya 4 arah iman. 4 arah iman saudaraku yang kasih yang kita harus miliki untuk mengalami kemajuan di dalam Tuhan. Yang pertama saudaraku yang kasih, ke atas, yaitu iman kepada Tuhan. Yesaya pasal 43 ayat 19 berkata, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh.
Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Firman Tuhan berkata, aku hendak membuat. Dan sekali lagi dia katakan, aku hendak membuat. Apa yang Tuhan buat? Sesuatu yang baru untuk kita, saudaraku yang kasih. Apa yang Tuhan mau buat? Jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Artinya saudara yang kasih, Tuhan akan membuat sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Tuhan akan membuat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin ketika Tuhan bekerja. Saudara yang kasih, sesungguhnya Tuhan bisa melakukan perkara-perkara besar di tengah kita. Menyelesaikan pembangunan GBI Podomoro Tuhan sanggup lakukan. Kenapa kita harus terlibat? Kenapa Tuhan harus pakai kita untuk mendukung pembangunan? Saudaraku yang kasih, karena sesungguhnya ketika kita terlibat, saudaraku yang kasih, maka itu adalah jalan Tuhan untuk memberkati hidup kita, untuk mengubahkan hidup kita. Oleh sebab itu percaya, saudaraku yang kasih, ketika engkau ambil bagian dalam visi ini, ambil bagian terlibat dalam pembangunan gereja Tuhan, maka sesungguhnya bukan hanya gereja yang untung, tapi kita pun mengalami keuntungan. Kenapa? Karena pintu-pintu berkat Tuhan akan bukakan. Ada kasih karunia, anugerah yang Tuhan bukakan bagi kita. Dalam Hagai pasal 2 ayat 7 berkata, aku akan mengoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Firman Tuhan mengatakan, aku akan mengoncangkan segala bangsa. Aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Artinya kalau Tuhan mau, saudaraku yang kasih, dari mana-mana saja Tuhan bisa pakai untuk mencukupkan segala kebutuhan pembangunan rumah Tuhan. Kalau Tuhan mau, saudara, siapa saja Tuhan bisa gerakkan, Tuhan pakai untuk boleh mendukung pembangunan rumah Tuhan. Tetapi kenapa harus bangsa Israel? Kenapa harus jemaat? Kenapa harus kita? Alasannya, saudara yang kasih, karena inilah cara Tuhan untuk membukakan jalan berkat bagi kita. Membukakan pintu berkat bagi kita. Firman Tuhan mengatakan, ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Apa yang kau pakai untuk mengukur kebaikan Tuhan melalui pemberian, keterlibatan kita dalam pembangunan rumah Tuhan akan diukurkan kepada kita. Oleh sebab itu, saudara yang kasih, arah iman kita yang pertama adalah arahkan imanmu kepada Tuhan. Percaya dia sanggup menyediakan, dia sanggup memberikan kelimpahan, dia sanggup membawa engkau kepada kemajuan. Yang kedua, saudara yang kasih, arahnya ke dalam. Ke dalam, saudara yang kasih, artinya iman kepada rumah Tuhan. Hagai pasal 2 ayat 9 berkata, adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Firman Tuhan berkata, di tempat ini aku akan memberikan damai sejahtera. Artinya di rumah Tuhan ada jalan keluar untuk masalah kita. Di rumah Tuhan ada Tuhan yang akan campur tangan dalam menyelesaikan masalah yang kau sedang hadapi, saudaraku yang kasih. Oleh sebab itu, jadilah orang yang selalu rindu, lapar dan haus untuk ada di rumah Tuhan. Daud berkata dalam Mazmur pasal 42 ayat 4, berkata, inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kebaikan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang yang mengadakan perayaan. Artinya, saudara ingat, ketika Daud mengalami masalah, dia lari kemana? Dia pergi ke rumah Tuhan. Ketika dia menghadapi tekanan dari kanan kiri, dari rekan-rekan, dari musuh, dari menekan, saudara kasih, Daud lari kemana? Dia lari ke rumah Tuhan. Sama seperti kita mendengar dari Bapak Gembala kita, bosnya Hizkia ketika dia menerima kerajaan yang bangkrut, saudaraku yang kasih. Apa yang dilakukan pertama adalah membuka pintu rumah Tuhan. Dan ketika dia membuka pintu rumah Tuhan,
Tuhan berikan berkat yang melimpah-limpah, memberkati kerajaannya menjadi kerajaan yang berhasil. Sehingga saudara yang kasih, Hizkia menjadi raja yang luar biasa, dipakai Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang kasih, mari kita lihat, di rumah Tuhan ada jalan keluar. Di rumah Tuhan ada pintu-pintu yang terbuka untuk semua masalah yang kau hadapi. Dalam 1 Samuel pasal 9 ayat 10, pada satu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Ayat 10, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh. Di rumah Tuhan, saudara yang kasih, Hana datang berdoa kepada Tuhan, membawa masalahnya, membawa tekanan-tekanan yang dia hadapi, bully yang selalu dia hadapi, dari madunya, saudara, dia bawa kepada Tuhan. Dan dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 20 berkata, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Artinya saudara yang kasih, kita harus percaya, kita harus memiliki iman bahwa di rumah Tuhan ada jalan keluar untuk semua masalah kita. Saya percaya saudara, kalau saudara tahu di rumah Tuhan ada jalan keluar, saudara akan dengan sukacita mendukung rumah Tuhan, datang ke rumah Tuhan, beribadah ke rumah Tuhan. Kita akan melihat saudara yang kasih, orang-orang yang lari, bangun lebih cepat, supaya lebih cepat pergi ke gereja. Kenapa? Karena di sana ada kebaikan Tuhan, ada kemurahan Tuhan. Yang ketiga saudara yang kasih, kemana kita arahkan iman kita? Yaitu ke samping. Apa itu iman ke samping saudara yang kasih? Iman kepada rekan-rekan kita, ya, iman kepada tim atau unity. Firman Tuhan berkata dalam Yoel pasal 2 ayat 4 sampai 6, rupanya seperti kuda dan seperti kuda balapan mereka berlari. Seperti gemetaknya kereta-kereta, mereka melompat-lompat di atas puncak gunung. Gunung seperti geletiknya, nyala api yang memakan habis. Jerami seperti satu bangsa yang kuat, teratur barisannya untuk berperang. Ini berbicara tentang satu prajurit yang bergerak dengan intensitas yang sangat tinggi, yang totalitas, yang maksimal, saudaraku yang kasih. Mereka berlari, melompat, tetapi saudaraku ingat satu hal, mereka tetap dalam barisannya. Tidak ada yang saling mendahului. Kenapa saudara? Karena mereka percaya kepada rekan-rekannya, kepada tim di mana mereka bekerja sama untuk melakukan pekerjaannya. Saudaraku yang kasih, tidak ada orang yang berhasil sendirian, saudaraku yang kasih. Setiap keberhasilan kita pasti ada orang lain yang mendukung. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih, kita harus percaya ada tim, ada orang-orang yang mendukung kita untuk kita boleh mengalami yang namanya kemajuan. Ya, supaya kita boleh mengalami kemajuan, kita butuh orang lain untuk mendukung kita. Tetapi saudaraku yang kasih, percayakah kita? Kita harus percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang mendukung kita. Dan selanjutnya dikatakan dalam Yoel tadi saudaraku yang kasih, seperti pahlawan mereka berlari, seperti prajurit mereka naik ke tembok, mereka masing-masing berjalan terus dengan tidak membelok dari jalannya. Mereka tidak berdesa-desakan, mereka berjalan terus masing-masing di jalannya. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak, mereka tidak membiarkan barisannya terputus. Kenapa terjadi masalah saudaraku yang kasih? Karena sering sekali kita keluar dari jalan kita. Kenapa terjadi masalah saudaraku yang? Karena kita sering sekali berdesa-desakan. Kenapa? Kita sibuk mengurusi urusan orang lain, bukan mengurusi urusan kita. Saudaraku yang kasih, kita harus percaya orang lain bisa melakukan bagiannya, dan kita lakukan bagian kita. Dan kita bekerja sama, saudaraku yang kasih. Sama-sama bekerja untuk Tuhan. Sesuai dengan tupoksi dan SOP yang dipercayakan kepada kita, saudaraku yang kasih. Sehingga kita akan berjalan lurus dan semakin hari semakin mengalami kemajuan dalam hidup kita. Saudaraku yang kasih, yang keempat, saudaraku yang kasih, arah ke depan, ya, kepada masa depan. Yoel pasal 2 ayat 3 berkata,
Di depannya api memakan habis, di belakangnya nyala api berkobar. Tanah di depannya seperti Taman Eden, tetapi di belakangnya padang gurun tandus, dan sama sekali tidak ada yang dapat luput. Di depan, saudaraku yang kasih, firman Tuhan mengatakan ada api yang memakan habis. Tetapi di depan juga ada Taman Eden, saudaraku yang kasih. Bagi orang percaya, di depan mungkin ada masalah. Kita melihat ini masalah pandemi belum selesai. Masalah ekonomi belum membaik. Masalah sosial terus terjadi semakin parah di tengah-tengah masyarakat. Tetapi saudaraku yang kasih, percaya kalau engkau bersama dengan Tuhan, sekalipun ada masalah di depanmu, Tuhan bisa ubahkan menjadi Taman Eden. Artinya taman yang penuh dengan kelimpahan. Taman yang penuh dengan damai sejahtera. Ketika engkau melihat ke depan, saudaraku yang kasih, mungkin engkau melihat masalah, tapi di balik masalah itu ada berkat yang Tuhan sediakan untukmu. Ada berkat yang Tuhan sediakan. Mungkin saudara mengatakan, kenapa aku harus mengalami masalah padahal aku sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan? Kenapa ada masalah begini di depanku? Kenapa semuanya pintu tertutup? Tetapi saudara percaya di sana ada Taman Eden yang Tuhan sediakan bagi kita, yang akan membuat kita mengalami kelimpahan, sukacita, dan damai sejahtera. Tetapi firman Tuhan mengatakan, tetapi di belakangnya padang gurun tandus, dan sama sekali tidak ada yang dapat luput. Artinya saudaraku yang kasih, kalau kita berhenti berlari, kalau kita berhenti berjalan, berarti kita akan tinggal di belakang. Dan kalau kita berhenti dan tinggal di belakang, apa yang terjadi? Kita akan mengalami yang namanya padang gurun tandus. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih, ketika engkau ada di dalam Tuhan, teruslah alami kemajuan. Teruslah maju di dalam Tuhan. Bergairah, semangat di dalam Tuhan. Terus bergerak saudaraku yang kasih, semakin naik, semakin naik. Apakah itu dalam pelayanan? Mari kita tingkatkan lagi pelayanan kita. Apakah itu doa saudara? Mari kita tingkatkan lagi doa kita. Baca firman Tuhan, beribadah tingkatkan lagi saudaraku yang kasih. Baik di ibadah raya, baik kul, mari kita tingkatkan lagi. Kenapa? Karena kita harus terus bergerak maju. Kalau kita diam saja, saudara, kita sudah tertinggal. Dan kalau kita tertinggal, firman Tuhan mengatakan ada padang gurun tandus. Kita akan mengalami kekeringan. Kita akan mengalami penundaan-penundaan berkat. Kita akan mengalami kesulitan-kesulitan. Tapi kalau kita terus maju, kita akan melihat Taman Eden, saudaraku yang kasih. Kita akan melihat masa depan yang baik. Firman Tuhan mengatakan, aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi masa depan yang penuh harapan. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih, paradigma yang baru saudaraku yang kasih akan membawa kita kepada kemajuan. Dan kemajuan demi kemajuan hanya engkau akan alami kalau engkau memiliki 4 arah iman tadi. Yang pertama iman kepada Tuhan. Ya, iman ke dalam, iman kepada rumah Tuhan saudaraku yang kasih. Dan yang ketiga iman kepada tim, ya, keluarga, teman-teman pelayanan, pemimpin kul, gembala sidang. Kita harus percaya mereka adalah orang-orang yang mendukung kita. Kita harus percaya bahwa mereka ini menginginkan kebaikan bagi kita, supaya kita boleh mengalami kemajuan. Dan yang keempat, saudara yang ngasih iman ke depan. Artinya saudara, sekalipun ada di depan masalah, ada problem, tapi di sana ada Taman Eden. Ada taman Tuhan, ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya, haleluya. Inilah firman Tuhan yang saya boleh sampaikan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara terus bagi hamba-Mu, bagi semua umat-Mu yang mendengarnya, menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kami bukan hanya mendengar, tapi kami akan mengalaminya. Kami akan mengalami kemajuan dari satu level ke level yang lebih tinggi lagi. Dan aku percaya Tuhan yang akan melakukannya untuk kami. Tuhan akan menyediakan segala kebutuhannya, dan Tuhan akan memberkati kami, memberikan Taman Eden, taman yang melimpah-limpah di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah rumah tangga kami.
Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan buat pesan-pesan dan kebenaran firman yang telah Engkau berikan kepada kami melalui hamba-Mu Pak Daniel ya Tuhan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau tetap duduk dekat kaki-Mu untuk mendengar apa yang menjadi kelinduan hati-Mu bagi kami. Urapi lagi setiap dari kami ya Bapa, terlebih-lebih hamba-Mu yang bukan siapa-siapa di hadapan-Mu. Urapi mulut, lidah, bibir hamba-Mu ini dalam nantinya akan menyampaikan apa yang menjadi pesan-pesan serta kerinduan hati-Mu bagi kami. Terima kasih ya Bapa, mari kita semua siap untuk mendengar sebagian dari kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan. Amin. Shalom Bapak Ibu, izinkan kami untuk mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Tahun Baru Imlek bagi seluruh keluarga lepas keluarga di GB My Family yang merayakannya. Kongsi Facai, Nien Nien Yui, kami percaya sesuai dengan firman Tuhan ya, Tuhan yang akan memahkotai tahun dengan kebaikan, jejaknya mengeluarkan lemak yang berlimpah-limpah buat kita semua. Amin Bapak Ibu. Mari kita memulai topik kita di siang hari ini, yakni dengan topik forward ya, sesuai dengan tema bulan Februari ini ya, yang diberikan oleh Pak Gembala kepada kita. Adapun arti kata forward ya, ataupun kemajuan atau maju ke depan ya, mari kita lihat definisi dari kata forward tersebut. Yang pertama adalah in the direction that one is facing or traveling towards the front, atau bisa saya terjemahkan sebagai ke arah di mana seseorang menghadap atau berpergian ke arah depan. Nah, definisi forward berikutnya adalah onwards so as to make progress towards a successful conclusion, ataupun bisa kita terjemahkan sebagai berikut. Forward itu artinya adalah maju, membuat kemajuan, ya, mencapai hasil yang sukses. Demikian definisi dari kata forward atau definisi dari kata kemajuan ataupun maju ke depan Bapak Ibu. Nah, nas Alkitab yang mendasari topik kita di sepanjang bulan ini adalah kita ambil dari 1 Timotius 4 ayat 15. Saya bacakan buat kita ya. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Bapak Ibu, saya menggarisbawahi kata perhatikanlah. Nah, kalau kita melihat versi bahasa Inggrisnya, ya ini dari 1 Timothy 4 ayat 15. Di situ saya garisbawahi ada kata diligent Bapak Ibu. Jadi saya bacakan in 1 Timothy 4:15. Be diligent in these matters. Give yourself wholly to them, so that everyone may see your progress Bapak Ibu. Jadi ada kata diligent, kata yang kita garis bawahi, yang berarti rajin, tekun, dan getol. Nah tadi kalau kita lihat Bapak Ibu ya, kalau kita lihat tadi di versi bahasa Indonesia ada kata perhatikanlah. Berarti ini meminta kita ya, perhatikan dengan rajin, dengan tekun, dengan getol Bapak Ibu. Jadi ada kata perhatikan. Nah kita kembali lagi melihat nas emas kita di bulan ini. Kemudian saya garis bawahi lagi, perhatikan apa Pak Wid? Jadi tentunya perhatikan semuanya itu. Nah semuanya itu berbicara apa? Nah mari kita lihat ya, tentunya kita merefer kepada ayat-ayat sebelumnya. Nah mari kita lihat itu di 1 Timotius 4 ayat 12 sampai ke 14. Nah tadi kita tahu nas emas kita itu ada 1 Timotius 4 ayat 15. Mari saya bacakan buat kita. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu,
dalam kasih-Mu, dalam kesetiaan-Mu, dan dalam kesucian-Mu. 13, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Saya teruskan lagi, ya. 14, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Bapak Ibu, tadi kita melihat ya di versi bahasa Indonesianya, itu disebutkan ya, saya kembali sebentar ya ke 1 Timotius 4 ayat 12 sampai 14 tadi. Di situ ya tentunya kita tahu di sini Paulus memberikan ini merupakan sebuah nasihat ya kepada Timotius atau anak didiknya. Nah di sini dia menyebutkan begini, jangan menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ya, ini tentunya ditujukan buat dua orang sebenarnya ya. Yang pertama tentunya bagi orang tua ya, itu jangan, sekarang ini zaman bully, jadi jangan lagi tidak ada bully-bully. Jadi tolong jangan menganggap, oh kalau kita lebih tua maaf dari yang muda kita semena-mena, jangan. Dan juga ini pesan buat anak muda. Ya, dalam hal ini Timotius, ya Timoti sendiri itu muda. Tetapi inilah pesan, inilah nasihat yang diberikan Paulus kepada anak didiknya. Jangan menganggap dirimu rendah. Ya karena engkau muda. Ya tentunya dia meminta agar si Timoti menjadi teladan buat kita. Mari kita lihat versi bahasa Inggris saya buat di sini adalah let no one despise you for your youth katanya. Ya, but set the believers an example in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Ini versi bahasa Inggrisnya saya garis bawahi ada kata example Bapak Ibu. Example, mari kita lihat. Example itu kan artinya teladan ataupun contoh Bapak Ibu. Nah kata teladan sendiri ya ini berasal dari kata tupos dari bahasa Yunani. Jadi kata tupos sendiri ini memiliki arti begini Bapak Ibu. Jadi tupos ini bisa didefinisikan sebagai sebuah model ya, sebagai sebuah gambar, sebagai ideal ataupun sebagai pola. Nah, bulan lalu kita percaya ya paradigma sebagai pola. Ini bagiannya Tuhan. Nah, inilah kata teladan. Jadi Paulus ya meminta Timoti itu sebagai seorang teladan. Jadi Paulus meminta Timotius sebagai seorang model ya, sebagai pola yang harus kita ikuti sekarang ini. Nah, dari nas yang kita baca tadi, dari nas emas juga, dan dari ayat-ayat yang mendukung nas emas yang kita bacakan tadi, dari 12 sampai 14, ada poin-poin yang bisa kita rangkum Bapak Ibu, dari nas emas dan juga nas-nas pendukung, yakni ayat-ayat sebelumnya. Yakni yang pertama, kita lihat ya, dari kata perkataan, di situ Paulus menasihati Timotius, teladan dalam perkataan Bapak Ibu. Ya kita tahu perkataan ya tentunya apa yang timbul di mulut berasal dari hati. Maaf ya, sampai sekarang pun kita masih melihat ya bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari, bahkan di dalam pelayanan pun kita melihat ya mungkin ada yang lebih dewasa, ada yang lebih tua, malah tidak menggunakan speech, menggunakan perkataannya yang membangun terhadap anak-anak muda di pelayanan. Nah, tahun ini kita diminta, mari kita jadi teladan. Di dalam apa? Yang pertama tentunya tadi ya, di dalam perkataan ataupun speech. Nah, yang kedua yang bisa kita kutip di sini adalah tingkah laku kita. Jadilah teladan dalam tingkah laku ataupun conduct ya bagi orang-orang percaya tadi saat kita membaca nas emas kita. Nah, tingkah laku tentunya ini juga mencerminkan apa tingkah laku kita baik dalam kehidupan maupun pelayanan. Mari introspeksi diri kita ya, terlebih-lebih di tahun ini
tingkah laku kita yang kita lakukan terhadap orang-orang percaya. Jadi kembali lagi, kalau kita di pelayanan, ya sekali lagi bukan hanya orang percaya, tetapi orang yang melayani bersama, ya saudara kita yang seiman yang melayani bersama. Mari kita perhatikan juga tingkah laku kita. Nah, yang ketiga, tentunya ini berhubungan dengan tingkah laku, ya kita harus menunjukkan kasih kita, Bapak Ibu. Kasih ya seperti apa ya? Tentunya seperti tadi ya, kalau kita lebih dewasa dari orang lain ya, ataupun saudara seiman kita, orang-orang percaya, tentunya tunjukkanlah kasih ya. Pergunakan tadi speech ya, perkataan kita penuh dengan kasih. Jangan menjudge seseorang, melukai hati seseorang dengan menggunakan kata-kata yang tidak penuh kasih. Yang keempat, Bapak Ibu, kesetiaan ataupun faith. Ya. Kita tahu di sini kita minta untuk tetap setia. Kehidupan pelayanan ya kita tahu ya, di bulan-bulan sebelumnya kita juga banyak mengupas tentang kesetiaan, Bapak Ibu. Yang kelima yang bisa kita ambil di sini ya, dia minta kita menjadi teladan dalam kesucian ataupun kemurnian, Bapak Ibu. Ataupun saya buat di sini adalah purity. Kemudian seperti apa, Pak Wir? Ya, kemurnian yang saya catat di sini adalah mempertahankan kemurnian Injil sebenarnya. Standar ya yang kudus dari pengajaran nabi-nabi palsu. Nah, itulah yang saya kutip di sini ya, kemurnian dalam artian pengajaran. Jadi kita diminta teladan dalam memilah ya. Kita tahu ya, disampaikan oleh Pak Gembala minggu lalu di Menara Doa ya, di akhir zaman ini banyak bermunculan nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran palsu. Nah, ini kita diminta untuk bisa meneladani diri ya. Kita diminta untuk bisa menjadi teladan dalam hal kemurnian, dalam hal mempertahankan ke Injil ataupun standar dari ajaran-ajaran palsu tersebut. Nah, berikutnya yang keenam, kita diminta untuk bertekun ya. Jadi ada devotion di sini. Jadi devotion tadi di situ saat kita membaca ya, itu tekun dalam scripture. Jadi tekun dalam membaca kitab-kitab ya yang ada di Alkitab. Nah, itulah devotion buat kita. Nah, yang terakhir, ya pesan terakhir yang bisa kita dapat di sini adalah jangan lalai ataupun negligent. Saat saya membuat rangkuman tersebut, ya saya mencatat ada kata sembrono ya ataupun careless ya. Jadi negligent, careless. Nah, itu jangan kita lalai menggunakan karunia-karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ya tentunya kalau kita di gereja mungkin akan mendapatkan penumpang tangan saat kita mendapatkan karunia. Mari kita lihat kenapa kita harus maju, Bapak Ibu. Why forward? Ya, kenapa kita harus mengalami kemajuan? Why forward, Bapak Ibu? Ya, mari kita lihat. Ada kata forward ya, tentunya ada kata backward ya. Jadi ada kata maju, kemajuan, ada kata mundur atau kemunduran, Bapak Ibu. Kita lihat saya ilustrasikan ya melalui gambar kartun ini, Bapak Ibu. Ya, kalau kita perhatikan, ini sudah pasti backward, Bapak Ibu, bukan forward. Jadi satu sisi mereka membangun rel kereta api, di satu sisi yang lain juga membangun, tapi ujung-ujungnya tidak nyambung, Bapak Ibu. Ya, ini bukan kemajuan, ini kemunduran. Kenapa? Karena mereka harus membongkar lagi untuk ya agar bisa align ya, jadi agar bisa selaras kembali nantinya. Jadi ini bukan kemajuan, melainkan kemunduran, Bapak Ibu. Ya, tapi ini contoh yang kita lihat dari kartun, tapi benar tidak di kenyataan realitinya, kenyataan sekarang ada, Bapak Ibu. Ya, kita lihat fotonya. Jadi di kehidupan nyata pun memang benar ada, jadi bukan kartun, Bapak Ibu. Ya, ini kemunduran ya, jadi ini bukan kemajuan.
Ya, kita bisa bayangkan ya berapa banyak bantalan rel kereta api dan juga ke besinya yang harus dibongkar untuk bisa align ya, bisa sejajar kembali ya. Jadi ini backward Bapak Ibu ya. Jadi ini sekedar poin agar kita mengapa kita perlu yang namanya forward ya. Oke, kita lihat ya slide berikutnya, apa yang kita perlu lakukan Bapak Ibu agar kita bisa forward. Apa yang perlu kita lakukan agar kita bisa mengalami kemajuan? Saya berikan di sini adalah BAAM Bapak Ibu, BAM ya. Jadi ya saya istilahkan ini. Nah, BAM ini ya saya buat kepanjangannya. Yang pertama adalah behavior ya. Jadi tingkah laku. Nah, kembali lagi tadi kita diminta menjadi teladan dalam tingkah laku ya, conduct tadi ya, tingkah laku kita. Nah, A adalah attitude Bapak Ibu. Jadi attitude ya adalah sikap kita seperti tadi. Bagaimana kita menyikapi diri ya di dalam perkataan, di dalam tingkah laku kita. Nah, itu yang kita perlukan yang kedua. Nah, yang ketiga adalah action, tindakan kita Bapak Ibu. Tindakan kita haruslah bisa mendemonstrasikan hikmat yang paling tinggi, yaitu hikmat yang kita dapat dari Tuhan. Nah, M ya adalah motif kita apa di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita Bapak Ibu. Ya, Timotius merupakan pribadi ya yang diminta untuk mencontohkan sebuah teladan. Jadi melalui BAAM ini ya, inilah keempat poin yang harus kita perlukan agar kita bisa forward Bapak Ibu ya. Motif perlu Bapak Ibu, karena kita tahu di pelayan ini ya jujur saja ya sebagian orang mungkin menggunakan pelayanan untuk motif-motif yang lain. Kembali lagi introspeksi ya, apa motif kita di dalam pelayanan? Yang kita lakukan ini untuk Tuhan atau untuk manusia? Nah, saatnya kita bisa mengintrospeksi diri Bapak Ibu. Setelah kita tahu apa yang kita perlukan, ya kemudian ya apa yang kita butuhkan sebenarnya ya agar kita bisa forward Bapak Ibu. Karena di tahun Imlek ini ya, di tahun baru Imlek ini ya saya menggunakan istilah THR ya. Jadi saya akan bagi angpau buat kita Bapak Ibu. Jadi saya gunakan istilah THR. Apa yang kita butuhkan agar kita bisa mengalami kemajuan. Ya, T adalah kita lihat di sini adalah teachable spirit. Ya. Ingat, Timotius ini adalah seorang anak muda, ya. Dia bahkan kalau kita baca di Alkitab ataupun di tulisan-tulisan lainnya itu disebut sebagai anak ya, karena Paulus menganggap dia itu sebagai anak. The son in the Lord katanya. Jadi Timothy itu ya dianggap oleh Paul sebagai his son in the Lord katanya. Jadi anak di dalam Tuhan. Karena kenapa? Karena ini ya. Jadi si Timotius memiliki semangat untuk bisa diajar. Kita tahu ya kalau Bapak Ibu baca di 1 Timotius suratnya dari Paulus kepada Timotius, dia mau diajar karena dia yang menemani Paulus di dalam misi-misi penggembalaannya. Jadi selama di misi-misi ini dialah yang menemani dan bahkan dipercaya dia juga menulis beberapa surat ya. Jadi dipercaya yang menulis itu adalah si Timotius karena dia adalah seorang anak muda yang mempunyai semangat untuk bisa diajar Bapak Ibu. Nah, yang kedua, H ataupun honor God ya. Jadi kita ini diminta untuk rindu menghormati Tuhan kita. Menghormati Tuhan dalam hal apa Pak Wir? Ya tentunya seperti Timotius. Dia menghormati Tuhan melalui tadi perkataan ya, tingkah lakunya ya, dari kasihnya, dari kesetiaannya, dan juga yang terakhir adalah dari purity ya, dari kemurniannya, tentunya berpegang kepada pengajaran-pengajaran yang benar. Nah, yang ketiga ya,
saya buat di sini adalah R. Jadi ready to be an example. Seperti halnya Timotius, ya kita ini juga harus siap untuk menjadi seorang teladan, Bapak Ibu. Jadi THR ini ya kita bawa pulang ya. Inilah yang kita butuhkan, Bapak Ibu, ya. Agar kita bisa move forward. Agar kita bisa menjadi seperti pribadinya Timotius, Bapak Ibu. Ya, inilah THR buat kita di tahun baru Imlek tersebut, Bapak Ibu, ya. Jadi mari kita lihat 2 slide terakhir kita, ya. Ini saya buat satu captured statement buat kita, ya. Jadi keep moving forward even in difficult times. Ya, saya terjemahkan di sini. Tetaplah melangkah maju bahkan di saat-saat sulit sekalipun, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita tahu ya nas emas buat kita untuk mendukung statement tadi ya, kita ambil dari 1 Korintus 10 ayat 13. God is faithful ya. Jadi Allah kita adalah Allah yang setia. 1 Korintus 10 ayat 13 saya bacakan buat kita. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin, Bapak Ibu. Inilah nas penutup buat kita ya. Kita tahu kita diminta di tahun ini ya, terlebih-lebih lagi ya, kita diminta sebagai seorang teladan dalam tadi ya, jadi dalam perkataan, kelakuan kita ya, tingkah laku kita, kesetiaan kita, kasih kita ya, dan juga kemurnian kita dalam mempertahankan pengajaran-pengajaran yang benar. Inilah rangkuman buat kita ya, Bapak Ibu ya. Bawa pulang ya, kita pelajari ya, kita jadikan rema buat kita di bulan ini dan di sepanjang tahun ini. Demikian sharing kami di siang hari ini. Mari kita persembahkan satu lagu buat Tuhan kita, karena Bapak kita adalah Bapak yang setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia.
Kau mulia, Kau setia, Kau mulia. Ya, Kau setia. Sungguh benar ya Tuhan, You are so faithful. Engkau begitu setia bagi kami ya Bapa. Melalui pesan-pesan di hari ini ya Tuhan, kami mau ya Bapa agar kami menjadi teladan to honoring You God di dalam perkataan, perbuatan, kasih, kesetiaan, dan juga kemurnian ya Tuhan. Inilah pesan yang kami pelajari daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu Pak Daniel, berkati Bu Nur, anak-anak, berkati seluruh keluarga besar ya Bapa. Pakai hamba-Mu ini lebih lagi ya Tuhan, berkati usaha pelayanan hamba-Mu ini. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa kiranya Engkau juga memberkati Pak Gembala Jemaat di tempat ini, Pak Lugi Minajis. Berkati Bu Ros, ketiga anak mereka, berkati seluruh keluarga besarnya ya Bapa. Engkau berikan kesehatan, hikmat, marifat yang daripada-Mu ya Tuhan. Pakai hamba-hamba-Mu ini lebih lagi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa kiranya Engkau juga memberkati hamba-Mu Pak Niko beserta seluruh deputi-deputinya ya Tuhan. Kiranya Engkau juga berikan kesehatan, hikmat, pewahyuan yang baru. Pakai hamba-hamba-Mu ini lebih lagi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa kiranya Engkau juga memberkati seluruh jemaat-jemaat-Mu, para pendoa-Mu setia di GB My Family ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang membuka tingkat-tingkat langit-Mu, Engkau yang mencurahkan perbenaran yang melimpah-limpah ya Bapa atas jemaat-jemaat-Mu, umat-umat-Mu, para pendoa-Mu. Apapun pekerjaan, profesi, serta usaha anak-anak ini Engkau buat berhasil ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Indonesia ada di dalam tangan-Mu, Indonesia ada di dalam lawatan-Mu. Berkat-Mu buat presiden dan wakil presiden, seluruh pejabat pemerintahan, mulai dari pusat hingga ke daerah. Kiranya Engkau berikan mereka hikmat ya Tuhan, sehingga bisa membawa pemulihan di negeri ini. Dan kami percaya ya Bapa, bumi Indonesia dipenuhi oleh kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah di siang hari ini. Tapi sebelumnya kami ingin mengangkat tangan kami berdoa buat kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom Yerusalem, shalom. Kiranya damai sejahtera melingkupi seluruh tembok-tembok-Mu dan sentosa memenuhi seluruh puri-puri-Mu. Dan kiranya yang mencintai-Mu memperoleh damai dan sentosa. Terima kasih ya Tuhan. Dan mari Bapak Ibu yang kekasih, angkatlah kedua tangan kita dan arahkan hati kita ke surga. Terimalah anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa yang di surga, kasih yang sempurna melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, saat Tuhan menjemput kita dari awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Sampai berjumpa, Tuhan Yesus memberkati.